teman-teman BBMA. Kali ini masih di channel RZFX. Kita masih seputaran pair dan market forex yang bergejolak hari ini tanggal 8 Maret ya, kebetulan lagi weekend. Sedikit kasih materi, bagi-bagi ilmu supaya berkah semuanya, supaya tidak loss lagi kan gitu kan. Ini hanya sekedar berbagi. Boleh dicek, dites dulu, di backtest lagi, terus akun demo, akun real, nggak masalah. Di sini kali ini video ke-6 saya sudah menggunakan indikator yang namanya Bollinger Band atau bilang BB dan Moving Average atau biasa dibilang MA. Nah, ini yang saya gunakan adalah Bollinger Band dengan periodnya 200, deviation 1. Nah, ini dia settingan saya. Yang berikutnya saya menggunakan Moving Average atau MA dengan settingan 200 dan exponential close warna merah. Cukup seperti ini saja untuk analisanya, cuman kesabarannya di sini diuji. Tidak semua setiap hari atau setiap jam, enggak. Ini hanya momen-momen tertentu yang wajib A1. Artinya gini, kalau tidak seperti ini jangan coba-coba di OP, maka hasilnya bisa bahaya kan gitu kan. Untuk meminimalis resiko, kita akan bermain di setup yang A1, artinya yang memang pasti dan sesuai, karena kita menggunakan beberapa multi time frame. Saya permudah menggunakan hanya 2 multi time frame. Bagaimana cara membaca indikator ini? Sederhana sekali. Jika berada di bawah area mid BB itu ini, mid BB itu yang di tengah. Jika berada di bawah area mid BB, maka market ini mid BB akan turun terus. Jika ada harga berada di mid BB. Begitu juga sebaliknya. Jika harga berada di atas mid BB, maka potensi untuk naik lebih meyakinkan kan gitu. Nah, bagaimana dengan MA ini, MA 200 yang warna merah? MA 200 yang merah ini hanya sebagai tren dan hanya sebagai entry kita pada time frame sebelumnya. Nah, oke, nggak usah lama-lama, kita akan bahas gimana sih cara kerjanya, gimana cara menggunakannya. Oke, kita mulai. Yang pertama, di sini di bawah mid BB, maka potensinya adalah untuk sell dan melakukan penurunan kan gitu. Di atas mid BB maka akan timbul kenaikan terus. Ini yang turun, ini yang turun, dan ini yang naik. Tapi di mana kita titik entry-nya supaya pas kan gitu, supaya anti floating, begitu OP langsung profit. Saya menggunakan teknik sederhana yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ketika tren saya lihat di H4, saya menggunakan titik entry-nya pada M30. Time frame M30 saya buka kayak gini nih. Ini kan berarti setupnya masih di atas mid BB, artinya masih potensi buy. Saya buka M30. Ini bagaimana cara membacanya kan gitu. Ini udah M30 nih. Yang pertama, pastikan adanya persilangan mid BB dengan MA 200. Pastikan adanya persilangan seperti ini. Nih, persilangan ini saya kasih warna hijau, artinya bersilang. Persilangan ini akan mencari re-entry atau titik dasar atau titik base untuk melakukan loncatan atau penerjunan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini terlihat ada harga yang datang kembali menuju MA 200. Inilah titik OP. Nah, yang pertama cross mid BB dan MA 200, maka akan ada re-entry. Cross dulu baru re-entry, boleh OP di sini, tapi tetap pakai SL. Apa itu SL? Stop loss. Gitu. Ya, stop loss yang sewajarnya aja. Boleh 30 pips, boleh 40 pips. Oke.
Oke, perlu diingat teman-teman BBMA, teman-teman traders, yang pasti kalau H4-nya potensi buy atau di atas mid BB, maka kita fokus buy, kan gitu. H4 buy, kita fokus buy. H4 naik, kita fokus untuk naik. Yang pertama M30-nya ada cross mid BB dan MA200 dan tunggu re-entry. Jika tidak ada re-entry jangan. Nah, jadi memang H4 sesuai tren, misalnya tren buy, maka M30 wajib ikut buy. Misalnya lagi H4 untuk turun sell, M30 cari entry untuk sell yang pasti setelah cross. Hanya itu, hanya 2 time frame aja. Saya backtest ini kurang lebih 10 banding 3 sih. Dari 10 ya 3 yang loss, kan lumayan. Itu aja. Yang berikutnya kita lihat ini nih, lihat nih. Ada kembali lagi harga. Kita lihat. Ini oke. Crossnya di mana? Crossnya di sini. Crossnya di sini. Cross, kita lihat secara time frame H4. Apakah ini menjanjikan? Apakah ini sesuai dari teori yang tadi disampaikan? Kita lihat H4. Nih, lihat. Pada time frame H4 menunjukkan ini masih di atas mid BB. Masih untuk up, masih untuk naik. Tapi kenapa ada setup sell? Kenapa setup sell dan penurunan juga lumayan kan gitu kan. Jadi kesimpulannya M30 valid untuk sell, tapi H4 tidak menunjukkan sell. Hanya koreksi sesaat aja tapi melakukan lagi kenaikan. Nah kalau saya yang kayak gini bukannya main kayak gini, saya nggak ngambil, fokus aja di H4. Walaupun turun dia ya terserah, turun lah dia itu kan, karena kita kan fokusnya untuk buy. Kita cari ini dari time frame M30 dulu, baru sesuaikan H4-nya. Misalnya gini, nih. Ini cross apa ini? Cross buy. Kalau MA-nya di atas, mid BB-nya di bawah, buy. Potensi untuk posisinya. Ini cross warna hijau. Oke. Kita kasih tanda re-entry di sini. Anggaplah ini yang mendekati. Warna biru, potensi posisi kita kasih warna biru. Kita cek, kita kasih tanda dulu, kita cek bener nggak gitu. H4 kita cek di sini. Nah lihat ini potensinya masih buy. Kenapa dibilang masih buy? Karena ada di area mid BB up, di atas mid BB, maka kita fokus untuk nge-buy. Dari sini semuanya buy. Nah, ini semua terbentuk dari M30 yang kita ambil dengan potensi buy. Kurang lebih seperti itu. Kita ambil posisinya di sini, fokus buy. Kenapa? Karena H4. Karena H4 tidak kenal yang lain. Nih, ini cross untuk sell. Ini bersilang seperti ini, cross untuk sell. Kita ambil sell yang nggak ada. Di sini misalnya diambil, ya pasti jempol SL-nya kan gitu. Kita cek lagi di sini masih potensi buy. Di sini crossnya buy. Kita kasih tanda dulu potensi cross buy. Kita kasih warna hijau. Warna hijau di sini. Dan ada re-entry di sini. Kita cek di sini. Kita cek di sini. Apakah di sini H4-nya mendukung kan gitu. Kita cek di horizontal yang ketiga. Mana nih? Nih dia, nih. 1 2 3 ini dia. Naik terus. Oke, mungkin pairnya kenapa GA terus, kita cari pair lain ya. Kita pair berikutnya USD Kanada. Kita lihat. Saya udah kasih tanda ini. Kita cek di M30 yang berpotensi. Kita lihat tuh nih, cross untuk kenaikan, cross up. Kita kasih tanda dulu, ada cross buy, titik entry di sini. Kita kasih warna biru. Kok semuanya buy terus? Oke, kita cari yang sell. Tenang bos, sabar. Kita lihat H4 bagaimana potensinya untuk buy. Kenapa? Karena di atas mid BB. Dah, kita cari lagi M30 nya. Kita cari
Dari sini sudah cross dan ada re-entry 1, ada re-entry 2, masing-masing kena MA 200. Dan pastikan usahakan MA 200-nya nggak jebol sampai ke mid BB. Nah, hanya menjadi shadow atau hanya sekedar body saja. Kalau shadownya boleh tembus, misalkan seperti itu. Kita cek, kasih tanda lagi di sini. Nih, apa kata H4? Wow, masih naik, masih di atas mid BB, masih naik, penaikan terus dari sini. Oke, ini mungkin USD Kanada. Kita lihat lagi pair berikutnya, apa nih? GBP USD. Kita lihat sini, ini H4, ini potensi penurunan sell terus kan gitu kan. Masih mid BB. Kenapa saya bilang untuk sell kan gitu kan? Untuk bearish, ini pair bearish semuanya. Oke, kita cek dulu M30 nya ada nggak setup sell menurut BBMA ini. Kita cek. Nah, ada nih cross di sini. Lihat, ini cross. Saya kasih tanda ini. Nih. Jadi shadow. Oke, ini cross lagi. Lihat nih. Jadi shadow lagi. Kita hitung, anggaplah wah lumayan dan tuh 1957 pip, kurang lebih 195 dalam digit 4. Oke, bagaimana ini kok bisa terjadi seperti ini ya? Inilah teknik yang sangat sederhana tapi hasil maksimal kan. Kita lihat H4 nya, apa yang dikatakan H4? H4 menyebutkan ini masih di bawah mid BB dan ini potensinya untuk penurunan. Ya, untuk sell jelasnya kan gitu kan, sederhana sekali, tidak ada yang aneh-aneh di sini, tidak ada yang disembunyikan. Oke. Kita sellnya dahsyat sekali di sini. Kita cek lagi yang sell nih. Pertama sini cross ditembus, saya enggak kali gini. Tunggu candlenya selesai, sabar, itu yang susah. Kayak gini ditembus, saya tidak suka kayak gini. Tapi nih yang perlu digarisbawahi, saya tidak suka ditembus. Tapi jika mid BB-nya tidak ditembus oleh body candle, boleh diambil. Perhatikan mid BB-nya. Tapi kalau seperti ini nih, kan ditembus body, jangan. Nih boleh. Nih, apakah H4 mendukung dari ini? Kita cek, kita ganti warnanya misalnya supaya lebih beda dengan yang lain. Kita ganti warna merah, kita cek H4-nya. Masih penurunan di sini, masih sell. Luar biasa. Teknik sederhana, hasil maksimal. Kita cek lagi. Tadi yang buy terus ini sekarang sell. Lihat nih, di sini. Ini salah satu setup yang gagal. Cross ditembus. Maka saya tidak ambil resiko di sini. Cut loss ketika sudah pasang, misalnya anggap kita pasang sell limit, kena nih, langsung cut loss aja, nggak usah dilanjutkan lagi. Cari pair lain, masih banyak setup di luar sana yang lebih menjanjikan kan gitu. Oke. Kita cari lagi. Ini saya belum ada yang mendapatkan re-entry, belum mendekati, belum di sini. Ditembus semuanya, ini gagal, seperti ini gagal. Kita cari lagi. Oh, ini dia, manis sekali. Lihat. Di sini udah dibilang cross untuk kenaikan, untuk buy, baru ditembusnya. Nah, di sini dia menyentuh, menjadikan sebuah shadow untuk re-entry. Nih. Seperti ini boleh. Nih, boleh. Di sini tembus bersilang untuk sell kan gitu kan. Kita cek lagi sell, adakah di sini? Ada. Adakah re-entry-nya? Ada nih, 1, 2. Kita lihat hasilnya. Oh, ditembus, gagal. Nah, kalau ditembus gini udah gagal. Dipastikan lagi dengan mid BB yang ditembus, langsung cut loss jauh-jauh, langsung kabur. Kita cari lagi pair yang berikutnya ada di uji seperti ini. Cross diambil. Oke, kita kasih tanda, misalnya di sini warna merah. Kita cek secara H4-nya apa dia berkata. Masih di atas mid BB. Saya tidak ambil kayak gini karena tidak sesuai rule, tidak sesuai aturan dari H4. Kita cek lagi M30 di sini penurunan di sini penurunan, belum ada re-entry. Itulah dia dari trik yang sederhana ini.
Nah, ini bukan maksud mengajari yang berlebihan ataupun melangkahi para guru, para senior, para suhu-suhu trader, bukan. Ini saya cuman berbagi. Nah, ini trading room saya bagi-bagi sama teman-teman semua. Yang mau nanya-nanya boleh, nah, yang mau nawarin kerja sama silahkan, nggak ada masalah. Yang mau sharing-sharing gratisan, ayo, nah, kita standby kan itu. Semoga bermanfaat dengan gaya trading seperti ini. Yang pasti tidak ada yang sempurna. Teknik sekalipun, teknik apapun yang biayanya luar biasa, itu pasti akan ada noise-nya, pasti ada akan kesalahan, dan pasti ada ketidakpastian. Nah, itu aja buat teman-teman semua. Boleh diuji coba dulu, di backtest dulu. Kalaulah bermanfaat, syukur, alhamdulillah, sebar luaskan. Ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan kita akan ketemu di video berikutnya. Dan live thread besok tanggal 9, saya akan live thread 9.10 sama teman-teman. Kalau ada setup saya buat share, yang mau masuk grup juga boleh. Itu aja. Selamat malam, semoga bermanfaat, salam profit untuk kita semua. Semoga kita di minggu depan, bulan depan, tahun depan semakin profit berjamaah kan gitu. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.